Banyak yang tahu bahwa sholat tahajud itu penting, bagus. Tapi yang sadar sholat tahajud tidak banyak. Banyak orang tahu yang kalau baca itu penting, apalagi bagi mahasiswa. Tapi yang sadar rajin baca jarang. Cuma tahu. Jadi ada jarak antara sadar dan tahu. Sebenarnya yang bisa merintah kamu itu hatimu. Itu tadi yang saya sebut kesadaran. Sholat tanpa kesadaran tidak akan ada nilainya. Kenapa kamu sholat terpaksa? Pak, saya kan Islam. Jadi sholat aja terpaksa. Resiko Pak jadi orang Islam. Sholatnya resiko. Bukan karena kesadaran. Ada orang bilang sholat itu ya jangan kewajiban, tapi kebutuhan. Belum, pertama-tama bukan kebutuhan, tapi kesadaran. Kesadaran itu berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Ngaji itu saya lihat di internet banyak sekali yang menerjemahkan istilah ngaji macam-macam. Salah satunya ngaji itu ada yang bilang akronim dari ngasah jiwa. Ngasah jiwa itu tidak ada gunanya kalau kita tidak ngerti apa itu jiwa. Makanya tadi ngomong tentang jiwa. Ya tak kasih bocoran sedikit. Oh ya sudah bocor di sana. Jadi kalau dalam Islam itu manusia itu komponennya tidak cuma dua, nggak cuma jasmani sama rohani, tapi tiga. Jadi ada jasmani, ya ada rohani. Cuma rohani ini isinya dua. Yang pertama nafas, yang kedua roh. Kalau yang roh ini yang firman-Nya Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Itu yang Allah bilang kulir ruhu min amri rabbi. Yang kita hanya dikasih ilmu sedikit. Kalau roh itu pasti baik, pasti jernih. Roh itulah cahaya Tuhan dalam dirimu. Beda sama nafas. Nafas ini nanti porosnya ada di kolab, ada di hati. Jadi kolab, di situ ada 3 variabel. Secara umum nafas itu, kalau bahasa Inggrisnya ada mind, ada will, ya kan? Jadi mind itu akal, akal itu adanya di nafas. Ada will, kehendak, keinginan, hasrat. Kadang orang menyebutnya hawa nafsu. Tapi kalau ke arah yang baik ya jadinya baik. Dan yang ketiga had itu kolab. Jadi rasa, kemudian hasrat, sama akal. Jiwa ini ada di tengah-tengah. Dia madhep kemana? Kalau dia mengutamakan jasad, ya orangnya akan mengalami kegelapan. Tapi kalau dia nolehnya ke ruh, mengutamakan cahaya, ya hidupnya akan bercahaya. Yang punya filsafat kayak gini Ibnu Sina, yang nanti dilanjutkan oleh Ghazali. Jadi awas bingung, istilahnya macam-macam bahas tentang jiwa itu. Ya kapan-kapan kita bahas lagi filsafat Islam tentang jiwa. Oke, sekarang ke sini. Syekh Siti Jenar. Tokoh yang
kontroversial. Dan memang kontroversi, ya memang misterius. Kadang-kadang di antara keistimewaan yang diberikan pada Allah terhadap para kekasihnya itu misteriusnya itu. Kadang makamnya banyak, kadang banyak orang meriwayatkan ajarannya itu versinya macam-macam. Kayak dulu puisinya Hamzah Fansuri itu dibaca penyair, ya lahirnya tafsir versi penyair. Nanti dibaca sufi, lahirnya tafsir versi sufi. Dibaca anak-anak yang sedang jatuh cinta, yo kayak puisi cinta-cintaan. Semua level akal bisa menangkap. Itu diantara kadang-kadang kekasihnya Allah dikasih keistimewaan itu. Kalau yang itu tidak masalah. Menurut saya yang masalah adalah kalau kalian mencela, padahal tidak tahu. Banyak kan ada juga yang pokoknya Syekh Siti Jenar itu murtad, Syekh Siti Jenar itu sesat. Ngerti bener ndak? Katanya Syekh Siti Jenar itu wahdatul wujud, dan wahdatul wujud itu sesat. Katanya Syekh Siti Jenar itu, dan itu katanya mungkin bener, cuma kapan itu ada yang tanya saya di Facebook, apa asli Pak Syekh Siti Jenar itu? Jangan-jangan cuma rekaan, jangan-jangan palsu. Katanya banyak orang kan sesat, kenapa masih diajarkan? Oke, ya tak jawab. Yang pertama, apapun, fenomena apapun, entitas apapun, ketika diizinkan oleh Allah muncul, ada hikmah di situ yang bisa kamu ambil. Termasuk kontroversi Syekh Siti Jenar. Yang kedua, hati-hati menjudgment, menilai ulama, ilmuwan, apalagi aulia. Jangan-jangan dia dicintai Allah benar. Nanti kalau kita maki-maki beliau, yang mencintainya tidak rela. Manusia kan kadang-kadang juga gitu. Orangnya yang dicaci maki tidak masalah, tapi orang yang mencintai orang ini tidak rela kalau kekasihnya dimaki-maki. Jadi itu catatan kedua yang saya lihat mulai banyak menggejala hari ini. Karena pro ulama tertentu, pro tokoh tertentu, terus maki-maki tokoh yang lain. Jangan-jangan tokoh yang lain itu justru yang disukai oleh Allah. Oke, makanya sekarang ndak usah ribet sama yang luar-luar, kita asah jiwa kita sendiri. Antara lain lewat belajar macam-macam hikmah. Kadang-kadang pikiran itu terbukanya tidak diduga. Belajar Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Kalijogo, Hamzah Fansuri, nggak ada yang nyantol. Tiba-tiba membaca kalmak malah tercerahkan. Ada loh yang kayak gitu, ada mahasiswa, Pak, saya tidak suka tasawuf, tapi begitu membaca kalmak, ketika kalmak mengkritik agama, bagaimana orang beragama itu jadi candu, orang yang beragama hidupnya jadi pasif, nggak mau berjuang, dia tercerahkan. Itu kan bisa, memang jalurnya macam-macam. Justru dengan serangannya itu pada agama dia tercerahkan. Tapi bolak-balik ngaji Sunan Kalijogo, Syekh Siti Jenar, ndak paham belas, cuma dapatnya cuma wow gitu dok, tapi ndak tobat-tobat. Tobatnya malah pas ketemu kalma, kan bisa begitu. Makanya jelajahi aja semua hikmah, siapa tahu ada satu dua yang menjadi lantaran kita tercerahkan. Ada beda antara tahu dan sadar. Banyak orang tahu tapi tidak sadar. Yang punya teori gini bukan ulama, tapi filosof Marxisme, namanya George Lucas.
Bagi dia, ya meskipun konteksnya sebenarnya untuk kesadaran proletar, tapi dia punya teori, banyak orang yang hanya tahu, tapi belum sadar. Kalau orang sudah sadar itu tidak usah disuruh, dia gerak sendiri. Itu berarti sudah sadar. Banyak yang tahu bahwa sholat tahajud itu penting, bagus, tapi yang sadar sholat tahajud tidak banyak. Banyak orang tahu yang kalau baca itu penting, apalagi bagi mahasiswa, tapi yang sadar rajin baca jarang. Cuma tahu. Jadi ada jarak antara sadar dan tahu. Kalian ngaji sampai beratus-ratus seri, itu mungkin tahumu sangat banyak. Tapi kok hidupmu tidak berubah-berubah, berarti sadarnya yang kurang. Pengetahuannya numpuk di sini semua, tapi tidak ada satupun yang operatif. Maka setelah tahu harusnya sadar. Setelah sadar ada perubahan ke arah yang lebih baik. Oke. Dan itu yang nanti diserang oleh Syekh Siti Jenar, khususnya dalam hal ibadah, khususnya sholat. Dulu saya sudah ngasih beberapa pengantar seperti apa tipenya seorang Siti Jenar. Oke. Langsung saya masuk ke sini, tidak usah repot dengan siapa dia, tahun berapa lahir, aslinya dari mana, dan seterusnya. Cari di rekaman sebelumnya. Ya. Saya mulai dari ini. Ini kalau kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani saya banyak ngambil dari Sirrul Asrar, kali ini saya ngambilnya dari serat Syekh Siti Jenar. Kan ada serat Siti Jenar. Yang di situ ceritanya nggak cuma tentang Siti Jenar, nanti ada beberapa muridnya. Oke, yang pertama, ini saya potong, apa sih basis mode keberagamaannya Siti Jenar? Ya orang beragama kan pasti punya pola. Apa sih yang jadi pola keberagamaannya Syekh Siti Jenar? Itu dia ungkapkan ketika debat sama Sunan Bonang. Ketika Sunan Bonang undang Syekh Siti Jenar. Jadi modusnya apa? Yang pertama ya, gitu kalimatnya begitu. Bonang, kamu ngundang saya datang di Demak. Saya males untuk datang sebab saya merasa tidak di bawah atau diperintah oleh siapapun kecuali oleh hati saya. Jadi yang pertama, orang beragama, khususnya kelompok aulia, itu lebih fokus pada mendayagunakan kolbu atau hati dibandingkan akalnya. Kadang-kadang orang menyebutnya mata batin. Jadi olah jiwa. Yang porosnya adalah kalbu. Kalau kalbunya, saya bilang tadi di awal, kalbunya menghadapnya ke ar-ruh tadi yang sumbernya Allah, menghadapnya ke cahaya. Karena kalbunya jernih, menghadap ke cahaya, maka kalbunya juga bersinar. Kalau ada apa-apa, minta fatwa hatinya. Tapi kalau kalbumu menghadapnya ke jasad, yang diopeni nafsu, hasrat duniawi, ya kalau kamu minta fatwa kalbumu, kalbumu akan memfatwakan hal-hal duniawi. Kalau nggak percaya, kamu tanya sendiri sekarang. Kalau kamu tanya hatimu, yang paling enak saat ini apa? Coba jujurlah dengan dirimu. Itu jawabannya hatimu kira-kira apa? Kalau isinya barang-barang duniawi, misalnya IP 4 Pak, dapat pacar segera, lulus langsung kawin, kemudian apa nih cita-citamu? HP terbaru, apa S8, terus apalagi? Kalau isinya cuma itu yang kamu inginkan, ya berarti hatimu madepnya ke jasad. Atau tanyalah kira-kira ada nggak cita-cita spiritualmu?
Punya. Selama ini kan kalau ada orang tanya cita-cita, selalu jawabanmu kan cita-cita dunia. Jadi pilot, kuliah filsafat, mau cita-citanya pilot. Nggak ngerti aku pikiranmu. Jadi itu kan cita-cita dunia. Jajal, kamu punya gak cita-cita rohani? Kalau di tasawuf kan ada makom-makom. Punya gak misalnya, Pak, nanti umur 40 saya pinginnya sudah mencapai makom apa, sudah bisa tawakal bagus, sudah bisa jadi orang sabar, sudah. Itu cita-cita spiritual. Coba kalian punya apa enggak? Kalau enggak punya, jangan-jangan sama kayak saya. Yo, ayo latihan, bikin target-target. Misalnya, Ramadan tahun ini, Pak, saya mau latihan menahan diri. Nggak total sih, Pak. Menahan diri dari gosip, baik lewat mulut maupun lewat medsos misalnya. Loh, nggak apa-apa toh latihan wong 1 bulan aja. Kalau 1 bulan kuat berarti ini bisa dilanjutin. Itu namanya cita-cita spiritual. Saya, Pak, Ramadan ini dulu saya 1 Ramadan bisa khatam 3 kali. Sekarang sekali aja lah, Pak, syukur. Meskipun kadang-kadang nggak nyampe. Hari pertama aja ngajinya semangat, hari kedua, ketiga mengkeret sudah. Karena nggak ditarget. Dan kamu selalu kalah oleh dirimu sendiri. Kenapa? Semakin pinter. Semakin pinter kan alasanmu semakin banyak. Begitu pegang Quran, alah, baca itu tidak terlalu penting. Yang penting kan ngerti maknanya. Kalau baca itu kan mesti bodoh kamu. Semakin pinter. Dulu ngaji aja, sekarang tidak ada alasan. Yang penting menghayati kan, gak usah wirid panjang-panjang. Yang penting nyambung sama Allah, hatinya ikut kan beres. Ngapain baca banyak-banyak kan sekarang gitu. Akhirnya dua-duanya gak jalan. Menghayati juga ndak, banyak juga ndak. Nah, itu kalah sama dirinya sendiri. Maka Syekh Siti Jenar ndak ada yang bisa merintah saya kecuali hatiku. Diperintah oleh siapapun, kalau hatimu nggak berkenan, perbuatanmu nggak bernilai. Kenapa? Karena pasti karena tidak ikhlas, tidak sukarela. Janjane, apa bahasa Indonesia ini janjane itu? Sebenarnya yang bisa merintah kamu itu hatimu. Itu tadi yang saya sebut kesadaran. Sholat tanpa kesadaran tidak akan ada nilainya. Kenapa kamu sholat terpaksa, Pak? Saya kan Islam, jadi sholat aja terpaksa. Resiko, Pak, jadi orang Islam. Sholatnya resiko. Bukan karena kesadaran. Ada orang bilang sholat itu ya jangan kewajiban, tapi kebutuhan. Belum, pertama-tama bukan kebutuhan, tapi kesadaran. Kesadaran itu berarti hatimu seneng, diperintah, condong, dan rela. Kalau kebutuhan itu kadang-kadang tidak rela ya, karena butuh aja. Tapi kalau hatinya rela itu tidak butuh pun mau. Tidak ada manfaatnya pun ayo, tidak masalah. Itu berarti rela. Terus, perintah hati itu yang saya turutinya. Selain itu tidak ada yang saya patuhi perintahnya. Bukankah kita sesama mayat? Mengapa seseorang memerintah orang lain? Manusia itu sama satu dengan yang lain. Sama-sama tidak mengetahui siapa yang sukma itu. Yang disembah itu hanya namanya saja. Meskipun demikian, ia bersikap sombong dan merasa berkuasa memerintah sesama bangkai. Ini kayak Syekh Siti Jenar, dulu saya bilang Syekh Siti Jenar itu dibalik. Hidup yang sejati itu besok. Hari ini itu kematian. Kesengsaraan dan kematian. Mungkin bisa dibandingkan dengan filsafatnya Buddhisme. Jadi hidup itu isinya penuh kesulitan, kesengsaraan, dan kematian. Tidak masalah, asal dicermati benar, hidup yang akan datang harus benar-benar hidup. Kalau hidup yang akan datang tidak benar-benar hidup, kita rugi luar biasa.
Wong hidup sekarang sudah sengsara, besok kok ya sengsara lagi. Itu kan rugi namanya. Tapi kan di dunia sudah kaya Pak, sudah duitnya banyak Pak, istrinya cantik Pak. Jangan dikira emangnya harta banyak terus enak, istri cantik terus enak. Ya mungkin dibandingkan yang istri jelek. Tapi tetap banyak sumpeknya. Ya dibandingkan yang tidak punya duit, yang banyak duit mungkin ada enaknya. Tapi banyak juga tidak ada enak yang sempurna, enak yang tuntas di dunia ini. Sifatnya semua temporer. Barang enak apapun ada limitnya. Jadi semua yang ada di dunia ini limited edition. Tidak ada yang full. Apa wis kamu suka apa wis? Suka kopi. Mbok anu itu minuman semua kalau suka kopi. Paling dapat 3 gelas kamu sudah muntah. Dapat 5 gelas kamu sudah teler meskipun hanya kopi. Jadi tidak enak. Kurang tidak enak, lebih tidak enak. Itulah hidup hari ini, serba terbatas. Jadi kita ini kayak bangkai katanya Syekh Siti Jenar. Wong kita sesama mayat kok berani-beraninya saling merentah. Kita ini levelnya sama katanya Siti Jenar. Mbok ndak usah merentah-merentah gitu, itu kan memarahi Sunan Bonang. Mbok kita kerjasama saja, saling belajar. Wong kita itu ngaku nyembah-nyembah Tuhan, bela-bela Tuhan, mengagungkan Tuhan, Tuhannya sendiri kita ndak kenal. Itu cuma perkiraan-perkiraan. Kita ngertinya cuma namanya saja. Kita nggak tahu hakikatnya apa. Itu pun sudah sombong. Mulut kita bilang Allahu Akbar, tapi yo kelihatan nggak ngerti maknanya Allahu Akbar itu apa. Kan ada yang Allahu Akbar sambil mentung, sambil mendelik, sambil... Lu kan banyak hari ini begitu. Begitu ada orang Allahu Akbar, kamu kan kaget luar biasa, mungkin takut malahan. Jangan-jangan ada apa ini, mesti begitu. Oke, jadi mode keberagamaannya yang pertama mengikuti suara hati yang jernih, yang bercahaya. Yang kedua menyadari kerendahan diri, kita itu bangkai, maka tidak usah sombong. Pengetahuan kita juga apa sih, wong kita itu sangat terbatas. Dan makanya kita harus egaliter, tidak saling menindas, tidak saling merentah. Itu dari serat Siti Jenar. Terus, lah kalau begitu senjatanya apa hidup ini? Apa panca indera, apa akal? Katanya Siti Jenar, ya panca indera iyalah, tapi banyak kelemahannya. Akal juga iya, tapi banyak juga kelemahannya. Kenapa? Hidup itu dinamis. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang punya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman. Yang kamu lihat hari ini cakep, percayalah tidak akan bertahan lama. 20, 30, 40 tahun lagi insya Allah sudah selesai cakepnya. Yang kamu lihat hari ini indah juga tidak akan tahan lama. Semuanya ada batasnya. Telinga juga begitu. Sekuat-kuatnya pendengaranmu, ya, pada titik tertentu akan berkurang fungsinya. Gigi, hidung, ya kan, gigimu mungkin kamu masih muda, giginya masih kuat-kuat, sebentar lagi goyang satu demi satu. Sekarang masih kuat makan daging, besok cuma kuatnya makan agar-agar. Kenapa? Giginya mulai rontok. Dulu waktu kamu pramukaan zaman aliyah, zaman sanawiyah, jalan berkilo-kilo santai ketawa-ketawa. Sekarang naik sepeda ontel dari sini sampai UIN sana sudah tobat-tobat. Kenapa? Ya diakui aja sudah yang namanya jasmani panca indera itu semakin susut kekuatannya. Terus, lah kalau akal gimana?
Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran yang berasal panca indera tidak dapat dipakai pegangan hidup. Karena tadi ya, tidak abadi. Akal juga begitu. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya. Akal juga begitu. Kalau madepnya ke duniawi yang jasad materi tadi, hasilnya burem-burem semua, hasilnya akal itu. Kalau ada orang iri, dengki, ngamuk, marah, itu semua karena madepnya ke sana. Akal ya sering keliru. Dianggapnya A ternyata B, diramalkan A ternyata B. Jadi akal sering keliru. Panca indera juga sering keliru. Jadi dua-duanya kita pakai dalam hidup, wong itu sunatullah. Tapi tidak boleh terlalu disandari. Masing-masing punya batas. Saya selalu bilang, kita punya banyak sekali fakultas pemahaman. Cuma yang biasa kita pakai hanya dua ini, panca indera sama akal. Padahal kita masih punya nurani. Nurani pakai A ya, bukan pakai O. Kita kalau pakai O kan nurani. Terus ya makanya di kantor itu ada majalah Nurani itu kan. Ini majalah bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya? Kalau bahasa Jawa kan bacanya O, jadinya Nurani. Atau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab Nurani itu bagus, dua cahaya. Kan dua nur. Oke, terus sampai nanti mau kok sampai Nurani. Pikirannya mulai ngelantur. Jadi akal tidak bisa disandari, panca indera nggak bisa disandari. Kita punya naluri, kita punya nurani, kita punya intuisi, kita punya imajinasi, loh masih banyak. Sayangnya kita tidak peka, kita nggak canggih mendaya gunakannya. Itu yang bikin kita sering keliru-keliru membaca realitas. Membaca Ahok itu harusnya pakai panca indera, pakai akal, pakai nurani, pakai naluri, pakai nas apa pakai apa. Membaca HTI itu yang sekarang ruwet itu harusnya pakai hukum apa pakai akal, apa pakai nurani, apa pakai naluri, apa pakai intuisi, apa nunggu ilham dulu dan seterusnya. Kita tidak canggih di bidang itu. Jadi itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Batin kita gelap karena sandarannya hanya panca indera sama akal yang orientasinya ke materi. Jadi ada dua dasar hidup dengan berfatwa, menunggu fatwanya hati, dan tidak terlalu bersandar pada panca indera dan akal. Nah, sekarang fondasinya. Fondasi sholat itu syahadat. Oke ya. Di sesi sebelumnya ketika ngomong sesi Tijenar, syahadat itu ada namanya sasahidan, ada panjang pakai bahasa Jawa. Cuma saya tidak nukil di sini sampai detail, kita ambil semangatnya saja. Maksudnya sasahidan itu, jadi syahadat yang tidak cuma di mulut, tapi diinternalisasi dalam diri dan pastinya diwujudkan dalam perbuatan. Ya kalau sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat paling mantep itu jatahnya tukang adzan.
Kalau adzan kan mantap sekali syahadatnya. Enggak, bukan itu, yaitu mulutnya memang mengucapkan syahadat. Tapi bukan cuma mulut, batinnya juga harus bersyahadat. Dan anggota tubuhnya juga harus bersyahadat. Jadi kesaksian bersyahadat itu apa sih? Yang menunjukkan aktivitas bahwa yang menunjukkan bahwa kita percaya ada Allah. Aktivitas kita sering tidak menunjukkan bahwa kita percaya ada Allah. Misalnya putus asa, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Misalnya menuruti hawa nafsu terus-terusan, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Melakukan kejelekan sekecil apapun, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Mulut kita bersyahadat tapi tubuh kita belum. Jadi syahadat itu kan makna letternya kesaksian. Kesaksian itu tubuh kita jadi saksi syahadat. Jadi tidak cuma mulutnya, aktivitas kita sehari-hari jadi saksi bahwa kita yakin Allah itu ada dan kita nomor satukan Allah. Itu namanya bersyahadat. Ada cerita populer muridnya Sunan Kalijogo yang namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung ini kabarnya murid yang tidak terlalu pinter, orang desa. Satu ketika ada tes baca syahadat. Muridnya dites satu-satu oleh Sunan Kalijogo dan sukses. Fasih semua, tajwidnya luar biasa semua. Nah, yang ketar-ketir saya Jangkung ini. Mungkin orang Jawa. Baca Arabnya ya mesti tidak fasih. Alaihim mungkin jadinya ngalaihim. Cuma begitu jatahnya dia baca syahadat, dia tidak mengucapkan syahadat. Tapi naik ke pohon kelapa yang paling tinggi, terus menjatuhkan dirinya. Dan tidak tewas ternyata. Ketika semua orang merubung dia, wah sampean kok gitu? Disuruh syahadat aja tidak stres, tidak bunuh diri. Ya. Jawabannya Syekh Jangkung, loh ya ini syahadatku. Menunjukkan bahwa aku yakin 100% Allah itu ada. Segalanya diatur dan ditentukan oleh Allah. Kalau belum waktunya mati ya tidak mati. Yakin aku 100% dan tidak mati. Ada yang berani nyoba? Tidak, disalah kayak gini nanti. Ini gara-gara ngaji filsafat ini. Nah itu contohnya, ya tidak harus sevulgar itu. Tapi usahakan aktivitasmu sehari-hari menunjukkan bahwa kita ini orang yang bertuhan. Kita ini orang yang percaya pada Allah loh. Itu loh. Marah sampai segitunya. Nah, itu menunjukkan nggak percaya kalau ada Allah. Itu kan semua juga skenarionya Allah. Termasuk gelas yang jatuh. Oke. Terus di samping anggota tubuh juga yang paling utama, karena anggota tubuh itu ada kendalinya, yaitu hati. Makanya ada istilah pembatinan syahadat. Pembatinan syahadat itu itu kalau bahasanya di kalimat itu mengheningkan cipta. Bukan mengheningkan cipta yang upacara terus ada lagunya itu. Jadi mengosongkan hati dari kotoran-kotoran duniawi, konsentrasi hanya memasukkan Allah saja di situ. Kemudian menikmati keheningan bersama Allah. Oke, sehingga komandan yang namanya hati ini bisa mengomando anggota tubuh untuk menjalani laku syahadat, bukan hanya ngucap syahadat.
Jadi sebelum sholat harus ini dulu. Tidak ada gunanya sholat orang yang belum syahadat, belum yakin bahwa hidup ini satu-satunya yang layak disembah hanya Allah. Oke, itu fondasinya sholat. Terus sholat menurut Siti Jenar punya 3 dimensi. Sholat syariat, sholat torekot, dan sholat hakikat. Dengan istilahnya sendiri. Sholat syariat itu yang sembah raga tadi. Iyalah, wong yo kendaraannya ini. Kalau nggak ada bukti aktivitas fisiknya, nanti tidak kelihatan kepatuhannya. Ya buktinya kita tunduk pada Allah itu ada sembah raga. Ya sholat lah, ya zakat lah. Jangan cuma diambil semangatnya. Pak, sholat itu kan doa Pak. Saya sudah berdoa tiap hari Pak. Sholat itu kan intinya ingat sama Allah Pak. Saya ingat terus Pak sama Allah. Jadi saya nggak perlu sholat. Kalau kamu ingat dan percaya sama Allah, Allah nyuruh kamu sholat. Kan gitu. Saya sering menganalogikan pintu dan rumah. Kalau Allah yang ada di dalam rumah itu, terus Allah bilang, kalau ingin ketemu aku, lewatlah pintu depan itu. Yo, kalau ingin ketemu Allah, ya lewat aja pintu depan itu. Itulah syariatnya. Tapi kan yang penting ingat Pak, nggak harus lewat pintu depan itu, yang penting ketemu kan bisa lewat jendela misalnya. Loh, iya lewat jendela mungkin kamu bisa ketemu Allah. Tapi mungkin Allah tidak berkenan. Allah sudah bilang lewat pintu. Ya, pintunya itu syariat. Itulah sembah raga. Bukan olahraga loh ya. Sembah raga. Tapi memang sembah raga ini kalau nanti nggak masuk ke dimensi torekot dan hakikat, hasilnya memang olahraga. Cuma aktivitas fisik. Sholat bikin kita sehat, sholat bikin kita segar. Mungkin sampai itu aja. Aliran darah mengalir ke bawah, mungkin sampai itu aja. Hanya sembah raga. Syaratnya kesucian fisik. Ya pakai air. Wudu. Kalau yang punya hadas besar ya mandi. Dan sembah raga ini manifestasi dari penghambaan, ketundukan, kepatuhan, kebersamaan, harmoni. Harmoni itu misalnya kita harmoni diri sendiri dan harmoni dengan orang lain itu ya kalau kita jamaah misalnya itu kan ada fungsi harmoni bersama yang lain. Aspek syariat raganya. Ya, itulah bukti bahwa kita tunduk, bahwa kita patuh. Ya kayak kita upacara itu loh, pakai hormat terus tangannya diangkat. Itu kan, Allah saya nggak ngangkat tangan juga tetap menghormati merah putih. Enggak, ada bukti resminya, diatur oleh negara, tangannya diangkat. Nah, bukti resmi kita bahwa kita yakin Allah adalah Tuhan yang mengatur alam semesta dan kita percaya itu yang fisik. Kalau sholat ya sembah raganya. Oke. Terus itu level sembah raga. Naik kelas dikit ada namanya sholat torekot atau sholat torek. Ada yang bilang torek itu bukan torekot, tapi dari kata-kata taroki. Taroki itu naik, lawannya tanazul. Tanazul itu turun. Ya monggo lah. Tapi istilahnya memang namanya sholat torek. Sholat torek ini sembah cipta. Jadi inilah dimensi batinnya sholat. Sholat yang tidak cuma olahraga. Kalau tadi yang jasmania bersucinya pakai air, yang rohania bersucinya memerangi hawa nafsu.
Kenapa banyak orang mengeluh susah sholat khusyuk? Karena belum bersuci. Masih penuh hasrat, penuh ambisi, penuh hawa nafsu, apalagi yang jelek-jelek. Konsentrasi mesti susah. Batinmu masih rame, urusannya masih banyak. Urusan macam-macam, dunia ngantri di dalam sini semuanya. Susah sholat khusyuk. Lagi enak-enak sholat ini muncul semua satu demi satu. Saya pingin khusyuk, nggak pingin inget-inget ini, nggak pingin inget-inget ini. Ya, ketika nggak pingin itu muncul satu-satu. Jadi belum bersuci, sucikan dulu, buang semua yang duniawi, apalagi yang sifatnya hawa nafsu. Saya lupa mendengar apa membaca di mana. Itulah antara lain makna gerakan takbiratul ihram yang mengangkat dua tangan, sejajar pundak atau sejajar telinga. Itu semacam isyarat semua yang di luar hubungannya sama Allah minggir. Minggirlah. Begitu katanya. Itu simboliknya, tapi yang jelas perangi dulu hawa nafsumu. Kalau batinmu masih rame, akalmu masih rame dengan hasrat, ambisi, nafsu, mbok kamu punya sertifikat sholat khusyuk 5, susah kamu, kan ada pelatihan sholat khusyuk itu. Iya, sholat khusyuk sekarang jadi pelatihan. Jadi ya susah khusyuk. Kenapa? Ada syarat bersucinya. Sebagaimana yang raga ada syarat bersucinya. Yang membantu sholat khusyuk adalah kalau kita paham yang kita baca dan kemudian kita jalankan dalam hidup yang sebenarnya apa yang kita baca. Itu pasti khusyuk. Kalau dalam iftitah misalnya kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau ingin khusyuk beneran, hidupmu kayak gitu beneran. Kalau kamu baca Fatihah, bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, yang layak dipuji hanya Allah. Kita ini lemah, tidak ada kebaikannya apapun tanpa bantuan Allah, maka alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku tidak butuh siapapun dan tidak akan nyembah siapapun kecuali hanya Allah saja. Dan benar dalam hidup kita jalani itu. Dan seterusnya. Semua bacaan-bacaannya, doa-doanya kita hayati dan hidup dalam keseharian kita. Itulah sholat torek. Dari situ lahir kekhusyuan. Tidak cuma kekhusyuan dalam sholat, tapi juga kekhusyuan dalam hidup kita. Itulah yang oleh Al-Quran disebut tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa banyak orang sholat masih tetap korupsi? Banyak orang jahat masih tetap korupsi. Cowok cewek pacaran nginep berdua di hotel dan jamaah dulu sebelum tidur bareng. Loh kok kamu ketawa, jangan-jangan pernah. Itu sholatnya hanya olahraga, sembah raga. Belum torek, belum tanha anil fasya wal mungkar. Jadi makomnya harus naik. Sholat torekot. Terus naik lebih dalam lagi, ada namanya sholat hakikat, atau orang Jawa, Syekh Siti Jenar memperkenalkannya dengan istilah sholat daim. Sholat daim itu sembah rasa. Ini level selanjutnya dari sholat torek.
Kalau tadi sholat torek itu membersihkan diri. Kalau sholat daim ini dirinya sudah bersih, sekarang diisi terus menerus dengan yang baik-baik. Cara bersucinya dengan zuhud. Zuhud itu berarti tidak terlalu memasukkan variabel dunia dalam hidup. Jadi orang yang masuk ke level sholat daim itu khusyuknya nggak cuma di sholat, tapi dalam hidup sehari-hari. Itu ada penjelasan. Orang Jawa menyebut apa? Khusyuk itu sinonim dengan kata-kata lerem. Lerem itu sudah mengendap, sudah tenang, sudah mantap. Tidak bisa goncang-goncang lagi. Sudah stabil. Jadi orang yang sholat daim itu berarti orang yang tiap detik kehidupannya itu kekhusyukan. Bukan kok sholat terus menerus. Bukan ndak syariat terus batinnya sholat terus. Ndak. Ya syariat, ya torekot. Tapi berlanjut terus dalam hidupnya, itulah sholat daim. Kesadarannya selalu kesadaran Allah, tidak pernah putus. Menjauhkan diri dari perbuatan jelek dan mengisi dengan perbuatan baik dengan landasan kesadaran bahwa Allah selalu ada, menyertai. Dasarnya tadi kan syahadat. Oke. Hasilnya apa? Ketenangan, keteguhan, tidak mungkin was-was, tidak mungkin khawatir. Makomnya aulia, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita masih sering gelisah, masih sering was-was, sering khawatir oleh apapun, berarti belum masuk ke ranah sholat daim. Orang yang masuk ke makom sholat daim ini, day to day, detik per detik, hidupnya selalu bareng Allah. Namanya sembah rasa, sembah rasa. Jadi rasa hidupnya, cita rasa hidupnya itu sudah cita rasa Allah. Itu namanya sholat daim. Kalau sholat daim tidak berwaktu lagi, sudah terus menerus. Inilah sholat yang dibawa dalam kehidupan nyata. Bukan sholat yang hanya di dalam masjid, keluar masjid kumat seperti semula. Ya. Oke, terus